Tuh adanya lulunya. Assalamualaikum. Ya, Ampurasun. Nah, tonton ya abdi di channel Domba Garut. Ger, gagah, gokil, Garut. Edan kermang lah. Itu saya berpikir ulang. Kalau dia memodal sekali ini dengan mesti memaksakan, kalau saya mau nyari duit dengan material lebih ke orang ini bisa. Cuman ya itu tadi, saya membuatnya multifungsi. Jadi dengan dia mengeluarkan sekali modal itu, tapi manfaatnya bisa macam-macam. Bisa buat jamu, bisa buat anakan, bisa buat breeding, bisa buat koloni. Jadi saya buat seperti itu. Dari unsur memaksakan itu, dia mengeluarkan manfaatnya gede. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan dia. Itu yang saya terapkan di sini untuk pembuatan kandang. Jadi nggak sembarangan. Kalau istilahnya saya mau nyari cuan, kayak tadi saya katakan, Pak Roha, breedingnya sekian, gede nih saya, hari-hari. Karena dari unsur memaksakan itu, otomatis saya buat yang berfungsi yang pertama. Yang kedua, kalau saya yang masang, saya kasih garansi 1 tahun kerusakan. Kenapa? Ayahnya yang kandang tiba-tiba jebret, hancur, otomatis kan rugi. Udah rugi apa? Diomongin saya kasih garansi 1 tahun. Kalau ada kerusakan, ada apa, saya quick respon apapun kerusakannya, tapi karena domba bukan karena tangan manusia. Tapi alhamdulillah kandang buatan kami bertahan di atas rata-rata 2,5 tahun. Paling ganti papan, ganti bahasnya yang bawah itu. ganti potong gigi. Kalau bahas pakai bambu atau kayu? Kalau itu gimana permintaan? Dua-duanya itu punya kelemahan, punya kekurangan. Kalau pakai kayu, dia kalau udah patah, aman buat kaki domba. Tapi kalau pakai bambu, dia punya ini. Kadang-kadang bambu itu nggak semuanya sama besarnya. Kadang-kadang ada como, ada puhu, bener kan? Kalau begitu domba itu namanya di koloni, dia nginjek puhu domba atau namanya comonya yang ringannya, injek asal sebagai domba, kekunci sama hinis. Dia naik, maksakan buat keluar, luka. Tapi kalau dia pakai kayu, kalau udah patah, udah lapuk, patah aja. Jadi domba jebrosnya keluar lagi, aman. Sedangkan karakteristik domba, kalau dia udah ada di situ ada bahaya buat dia nggak akan menginjak itu lagi. Bisa saya buktikan omongan saya, kalau mau lihat. Ada kelemahan, ada kelebihan. Ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi nggak semuanya bisa lebih. Ada kelemahan, ada kelebihan. Cuman itu kalau menurut saya fatal. Sebelum Anda menentukan, saya kasih dulu kelemahan. Itu fatal. Yang namanya hinis udah kuncinya itu kuat. Pasti kuat hinis itu. Sedangkan domba maksa keluar, kadang-kadang ditarik nggak bisa, dia geser-geser gini kakinya, kadang-kadang kaki sampai buntu. Timbulnya apa? Cacat. Nggak jadi duit, rugi. Kalau pakai kayu apa? Dia lapuk, misalnya kena paku, kena air kencing, patah, ya tinggal ganti, weh. Tapi domba aman. Jadi macam-macam ya. Jadi nanti ngobrol lagi sama yang lain. Ya sarannya seperti itu, berarti lebih baik bikin kandang koloni yang multifungsi berarti itu. Nah, lebih baik gitu sih kalau mau menghemat biaya dan juga menghemat tempat. Kalau istilahnya ada uang lebih atau ya silakan buat soliter ini nggak masalah, yang pugu-pugu senang kayak cuan ya pugu-pugu gitu kan. Makasih banget edukasinya. Jadi kalau saya nggak datang setiap orang dari sini, nggak pernah langsung mengejar, oh iya 1 rohang 2 rohang ya. Kalau misalkan kerjaan cuan ketika di WA, boleh oke gitu deh. Yang penting cuan. Yang penting mah pokoknya mah semakin banyak rohangan, kayu akan semakin kuat dan juga ukurannya akan semakin kecil, minimal 10 saya pakai ukuran. Kalau makin banyak. Karena semakin banyak kekuatan semakin bagus. Tapi kalau di bawah 3 rohangan otomatis saya pakai saja 11. Karena kekuatannya nggak ada. Kandang itu paling kuat itu di 4 rohang. 4 rohang itu udah kuat, seser. 2 rohang, 3 rohang. Kalau koloni sama aja bahannya. Sama. Kita nggak mulai kualitas bahan. Mau itu kandang betina, mau itu kandang jauh. Sama aja bahannya. Semua udah pakai standar. Palang belum semua 4 cm, palang dinding LED semua pakai 4 cm, 40 sama 310 sampai 320. Jelas semua standar.
Karena kita nggak mengurangi standar. Karena yang membuat kita lebih percaya ini alhamdulillah kita memegang komitmen, kita memegang standar sebesar ini. Ya. Jadi itu aja. Ya saya kembali lagi saran saya silahkan dibandingkan dulu hasilnya gimana. Kalau mau kesini, kalau mau via WA terserah. Ya. Nah, kalau udah pick kan via WA juga bisa lah ya. Iya, pokoknya gampang. Dan saya emang nggak mau istilah terlalu menekan seseorang itu nggak mau. Iya. Jadi saya Ya maksudnya kenapa saya langsung kesini teh ya sekalian pengen sharing tentang domba, tentang kandang gitu. Ya semuanya ini kumula semua. Saya juga sama masih belajar. Kan Dulu pernah ngarit dari SD sampai SMA lah, ngarit pernah kita lah gitu. Cuman kan kalau dulu ya ngarit aja weh di rumah. Kalau sekarang kan Ya beda. oh ternyata ngurus domba yang bener tuh kayak gini gitu, lihat di YouTube tuh. kan abang mah belajarnya duluan 10 tahun. 10 tahun. Makanya saya kena di sini pemula sini itu sama pemula, cuma saya lebih dulu terus. Bukan mana senior, lebih ganti. Sama enggak saya sama-sama belajar. Kalau Anda lebih duluan ya saya nyebut Anda senior. Kalau belajar mah terus belajar. Terus ya. Ada apa? Terobosan baru ya, Bang ya? Saya ingin ini tuh biasanya. Karena saya orangnya gitu, saya nggak pernah bisa diem. Nggak pernah bisa diem, saya selalu eksperimen apapun. Kata orang begini saya terapin, kata orang begini saya terapin. Bang, usia sekarang berapa? Saya itu kan ingat 57. Waduh. 57. 57. Tapi kelihatan sebenarnya masih Muda. segar. Jakwi. Anak berapa, Bang? 2, ini 1 bentar lagi. Udah pada keluar semua. Oh Biasa iya. kalau malam minggu acara pribadi. Siap.